Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Faris Hoirul Anam. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ariela Zani, perwakilan kelompok 7 Offering C25, akan memimpin jalannya penyampaian materi tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Nama anggota kelompoknya antara lain Aisyah Jihan Kamalia, Anjeli Putri Taurina, Ariela Zani, Citra Pramestiardiani, dan Miftahul Rohma. Topik materi yang akan kami sampaikan adalah tentang korupsi. Subbabnya antara lain pengertian, ragam, dan hukum korupsi yang akan dijelaskan oleh Anjeli Putri, motif-motif korupsi yang akan dijelaskan oleh Citra Pramestiardiani, bahaya korupsi bagi kehidupan yang akan dijelaskan oleh Miftahul Rohma, dan yang terakhir, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Aisyah Jihan. Untuk Anjeli Putri yang bertugas menjelaskan subbab yang pertama, dipersilahkan. Baik, di sini saya Anjeli Putri Taurina akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi, ragam korupsi, dan juga hukum dari korupsi tersebut. Ditinjau dari segi bahasa, sebenarnya kata korupsi sendiri itu tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab. Melainkan kata korupsi ini diserap dari bahasa Latin, yaitu corrumper, corruptio, dan corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh bahasa dari berbagai negara, terutamanya di Indonesia, yang artinya yaitu rusak ataupun curang. Sedangkan menurut KBBI, korupsi ini artinya adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam undang-undang pun juga dijelaskan mengenai korupsi ini. Tepatnya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, perusahaan, atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, pasti dari definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, kita sudah sedikit terbayang-bayang apa sih contoh dari korupsi ini. Nah, bentuk-bentuk dari korupsi ini yang pertama ada gulul atau penggelapan. Nah, kata gulul ini secara bahasa yaitu aksu syai wadasuhu fi mataihi. Artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Gulul ini tuh sudah ada sejak zaman dulu, di mana pada zaman dulu itu ada orang yang menggelapkan harta rampasan perang itu untuk kepentingan pribadinya. Nah, padahal hal tersebut itu sudah dijelaskan di Quran surat Ali Imran ayat 161 yang artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Untuk yang kedua adalah riswah atau suap ataupun gratifikasi. Nah, istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu, riswah yang artinya menyuap atau menyogok. Nah, perlu kita ketahui bahwa orang yang menyuap disebut dengan al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut dengan al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan juga penerimanya dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi di sisi lain disebut dengan al-roishi. Jadi, meskipun kita tidak sebagai penyuap ataupun yang menerima suap, jika kita terlibat dalam proses penyuapan atau terlibat dalam riswah itu, maka kita juga termasuk dalam orang-orang yang tercela yang melakukan riswah tersebut. Padahal adanya riswah ataupun suap ini tuh sudah dilarang oleh
Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau minta suap. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmizi. Nah, kita pindah ke bentuk lain. Ada yang namanya sorikoh atau pencurian. Nah, kalau pencurian ini mah kita pasti semua sudah tahu ya makna ataupun maksud dari yang namanya pencurian ini. Sarikoh ini berasal dari kata soroko dan yasriku yang berarti mencuri. Mencuri itu ya seperti merampok, merampas, mencopet, dan memalak, ya semacam itu. Nah, tindakan pencurian ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena pada hakikatnya korupsi ini adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, ataupun uang orang lain tanpa alasan yang sah. Maka dalam hukum Islam, perbuatan mencuri ini termasuk dalam kategori dosa besar karena kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Yang dalam batas tertentu pelaku harusnya dihukum dengan cara dipotong tangan kalau menurut di Al-Quran nih. Nah, untuk yang selanjutnya adalah khianah atau kecurangan. Sebelumnya mohon maaf karena ini ada sedikit typo, seharusnya adalah khianah. Nah, khianah ini adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Allah sangat membenci perbuatan khianat. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dan ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang bentuk-bentuknya, sekarang kita membahas tentang hukum korupsi. Nah, hukum korupsi dalam pandangan Islam merupakan dosa besar. Dengan demikian, hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan. Jika barang atau uang yang digelapkan ini sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Nah, kita dapat melihat di Quran Surat An-Nur ayat 38 mengenai hukum potong tangan ini. Sedangkan hukum lain bagi koruptor adalah ta'zir. Ta'zir ini merupakan hukuman mulai yang paling ringan berupa di penjara, lalu memecatnya dari jabatan, dan memasukkannya dalam daftar orang yang tercela atau tasyhir. Ataupun bisa dengan penyitaan harta untuk negara hingga hukuman mati. Nah, hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya ada motif-motif korupsi. Jika dilihat dari motifnya, korupsi dapat disebabkan oleh dua motif, yaitu motif internal dan motif eksternal. Yang pertama ada motif internal atau motif dari dalam. Motif internal adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi itu sendiri. Contohnya seperti sikap terlalu mencintai harta. Akar segala permasalahan korupsi adalah hub adunya atau berlebihan dalam mencintai dunia. Dengan memandang dunia sebagai tujuan akhirnya, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli itu halal ataupun haram. Yang kedua, sikap tamak dan serakah. Pada umumnya, para koruptor bukan orang yang miskin. Sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas untuk mengumpulkan kekayaannya. Yang ketiga, sikap hidup konsumtif dan hedonis. Dengan dua sikap tersebut, manusia tidak segan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Kenyataannya, banyak orang yang rajin melakukan ibadah, tetapi mereka tetap melakukan korupsi.
Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mendalami makna yang terkandung dalam ibadah yang mereka lakukan. Yang kelima, hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran mampu menjadikan benteng bagi seseorang untuk menghindari perbuatan mungkar, seperti halnya perbuatan korupsi. Hanya saja nilai-nilai kejujuran telah hilang dari pelaku korupsi tersebut. Selain motif internal, adapun motif eksternal atau dari luar, yaitu motif yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Contohnya, yang pertama adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Salah satu penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi adalah adanya kesempatan dan peluang serta didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Antara lain karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari atasan. Kemudian ada faktor budaya. Faktor budaya menyebabkan seseorang akan dianggap bodoh bila dia memiliki jabatan yang penting tapi tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan resminya. Akibatnya, ia dipaksa untuk melakukan suatu korupsi. Kemudian ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Faktor kebiasaan menunjukkan bahwa sangat banyak pejabat yang diadili di pengadilan karena melakukan korupsi secara berjamaah atau bersamaan. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah tersebut. Yang terakhir ada penegakan hukum yang lemah. Karena penegakan hukum yang lemah tersebut ditambah dengan aparat penegak hukumnya juga pelaku korupsi, maka para pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya. Akibatnya, korupsi menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Kemudian ada bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama ialah bagi individu, bagi generasi muda, bagi kehidupan bermasyarakat, bagi sistem politik, bagi sistem birokrasi administrasi, dan yang terakhir adalah bagi sistem perekonomian. Yang pertama ialah bahaya korupsi terhadap individu. Jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada diri seseorang manusia, maka orang tersebut tanpa sadar sedang merusak dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarganya. Karena hasil korupsi itu memakan barang yang haram. Kemudian, akibat dari memakan barang haram tersebut, pelaku akan masuk neraka. Memakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang akan memakan makanan haram itu kesadarannya sempit. Kemudian pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kemudian yang kedua ada bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang ialah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial. Selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi itu merupakan hal yang biasa dan mereka tidak menjadi anak yang bertanggung jawab dan jujur. Kemudian yang ketiga ada bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka masyarakat akan menjadi kacau dan tidak ada rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial di masyarakat. Yang keempat ada bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Hal ini karena masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah ataupun pemimpin. Kemudian masyarakat tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Kemudian memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Kemudian bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika korupsi sudah menjalar ke berbagai bentuk, maka prinsip dasar dari birokrasi rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terwujud. Kualitas layanan akan menjadi jelek dan mengecewakan publik. Kemudian bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, maka proyek-proyek itu tidak akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan melambat.
Korupsi sangat berbahaya bagi manusia, untuk individu, generasi muda, masyarakat, sistem politik, birokrasi, dan sistem ekonomi. Bahaya korupsi diumpamakan seperti kanker dalam darah, sehingga pemilik badan harus melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan tetap hidup. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Menurut amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa adalah budaya tidak jujur. Misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Perilaku negatif ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, budaya perilaku jujur harus dibentuk sejak dini melalui dua hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan. Dan yang kedua yaitu memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Menurut Al-Marangi, membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah manusia terhadap Tuhan, 2. Amanah manusia kepada orang lain, dan 3. Amanah manusia terhadap diri sendiri. Amanah manusia terhadap Tuhan yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Amanah manusia kepada orang lain diantaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan perilaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia serta keseluruhan. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Kesimpulannya adalah, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk-bentuk korupsi diantaranya ada hulul atau penggelapan, rishwa atau suap, sarikah atau pencurian, dan khiyama atau khianat. Korupsi dalam Islam merupakan dosa besar. Contoh hukumannya adalah potong tangan, takzir, penyitaan harta, hingga hukuman mati. Tindak korupsi dapat didasari oleh motif internal dan eksternal. Adapun motif internal dari korupsi yaitu sikap terlalu mencintai harta, tamak, serakah, konsumtif, dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal maupun hilangnya nilai kejujuran. Sedangkan motif eksternalnya yaitu sistem yang rapuh, adanya kesempatan, faktor budaya dan kebiasaan, serta penegakan hukum yang lemah. Korupsi memiliki bahaya yang cukup besar jika tidak segera dihilangkan. Bahaya untuk diri sendiri karena menghancurkan ibadahnya, bahaya untuk generasi muda karena merusak citra anak bangsa, bahaya bagi kehidupan bermasyarakat atas kekacauannya, bahaya bagi sistem politik karena menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, bahaya bagi sistem birokrasi administrasi, dan tentunya bahaya bagi sistem perekonomian. Untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi, caranya yaitu dengan menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi, serta memegang teguh amanah. Demikian presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.